Selamat pagi, sidang jemaat BEC Solo Baru yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di Daily Seeking God. Pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai dengan 23 dengan judul perikop dua macam perhambaan. Saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian perikop ini. Mari. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang dulu menjadi hamba dosa, oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Dari kebenaran itu akan membawa kita kepada pengudusan hingga nanti Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Nah, betapa pentingnya sebuah kekekalan dalam hidup kita, bukan hanya semata-mata hal-hal duniawi, hal-hal yang kita lihat secara jasmani, tetapi yang kekal itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita yang saat ini telah menjadi hamba kebenaran, tapi mengapa kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan ke dosa yang sama berkali-kali? Nah, salah satu penyebabnya adalah mengenai sudut pandang. Sudut pandang kita yang belum berubah. Penting sekali untuk kita punya sudut pandang yang benar, karena sudut pandang kita akan menentukan respon kita. Sudut pandang kita akan menentukan keputusan kita dan berarti menentukan masa depan kita. Kita mau menggunakan firman Tuhan untuk memperbaiki sudut pandang kita. Mari kita belajar melihat dari sudut pandang orang lain dan sudut pandang Tuhan dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Itulah pentingnya kenapa kita hari-hari ini ada pemuritan, ada one-on-one, sharing seperti itu ya, home cell. Karena
di pemuritan itu saudara bisa saling sharing tentang sudut pandang setiap individu dan sudut pandang dari firman Tuhan. Nah, saya mau bacakan satu ayat yang berbicara mengenai sudut pandang, bagaimana sudut pandang itu begitu penting, dan bagaimana sudut pandang itu bisa membawa kita untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Di Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin. Nah, saudaraku, firman Tuhan juga mengatakan kita harus selalu menyamakan setiap pikiran kita, pandangan kita dengan firman Tuhan agar terjadi pembaharuan budi, terjadi perubahan-perubahan pola pikir dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi berbalik kepada dosa, kepada pemikiran-pemikiran kita yang salah, tapi kita berbalik kepada pemikiran-pemikiran yang benar, karena kita sekarang telah ditebus dan menjadi hamba kebenaran. Baik, saya akan memberikan contoh dalam kita hidup berjemaat, bergereja. Nah, kita setiap minggu kita mengikuti ibadah offline yang kita selenggarakan setiap sore jam 5 sore ya saudara. Nah, misal ketika saya sering telat datang ibadah di gereja, ketika ibadah mulai jam 5 dan saya datang jam 5.30 atau setengah 6 sore, berarti saya telat. Saya tidak tepat waktu untuk datang ibadah. Dan saya menganggap bahwa telat itu adalah hal yang sepele. Nggak perlu saya perbaiki sikap saya itu. Yang penting kan saya datang ibadah. Seperti itu ya saudara. Nah, dan saat seperti itu, selama saya tidak merubah pola pikir saya bahwa sebenarnya ibadah adalah tentang memberi yang terbaik, bukan tentang saya, tapi ibadah itu mengenai tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika saya tidak punya pemikiran bahwa ibadah itu tentang memberi yang terbaik, maka saya akan terus-menerus memakai pola untuk datang telat dan untuk datang ibadah sesuka hati saya. Saya mau datang jam berapa, ibadah mulai jam berapa, seperti itu. Dan di situ seakan-akan Tuhan yang butuh saya, bukan saya yang butuh Tuhan. Ketika saya datang ibadah, seharusnya saya yang butuh Tuhan. Seharusnya saya yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, betapa pentingnya pola pikir kita. Karena pola pikir kita itu mempengaruhi, cara pandang kita mempengaruhi sikap-sikap kita. Baik dalam bergereja maupun dalam bermasyarakat. Karena kita sudah tahu akan kebenaran, saya sudah tahu kalau ibadah jam 5, tapi saya selalu datang telat. Nah, itu ada yang harus saya rubah. Walaupun saya tahu itu salah ya. Saya harusnya on time gitu. Seperti saya masuk kerja, saya harus on time jam 8 pagi. Ya saya sebelum itu bahkan saya harus datang. Karena kalau saya lewat jam 8, pasti akan kena sanksi. Seperti itu ya saudara. Di gereja memang ketika kita ibadah memang tidak ada sanksi seperti di kantor. Tapi kita harus tahu bahwa jika itu adalah sebuah kebenaran, itu baik dan itu berkenan kepada Tuhan, kita harus berbalik. Dan kita harus membawa diri kita kepada hal-hal yang Tuhan ingini. Hal-hal kebenaran itu sendiri. Karena
Firman Tuhan juga mengatakan, aku rindu anak-anakku itu melakukan kebenaran. Seperti itu ya saudara. Nah, mari kita lanjut kembali. Dan disinilah peran Roh Kudus sangat penting dalam memimpin hidup kita dalam kebenaran. Nah, jadi kita nggak bisa hidup dalam kebenaran itu tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bagaikan ibu bagi kita, bagaikan alarm bagi hidup kita, yang selalu mengingatkan kita betapa kebenaran itu akan menuntun kamu kepada jalan-jalannya Tuhan, kepada jalan-jalan yang terang. Firman-Mu terang bagi jalanku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu dengar-dengaran akan Roh Kudus. Karena daging ini lemah, kita selalu ingin kembali ke hal-hal yang lama. Kita selalu ingin kembali kepada zona nyaman kita. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa yang terpenting adalah kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca di 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ke 17. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, hal yang pertama yang dilakukan Roh Kudus adalah mengangkat selubung yang menutupi mata hati kita. Tanpa Roh Kudus, kita nggak punya cara pandang yang benar. Tanpa peranan Roh Kudus, hidup kita akan selalu pakai cara pandang yang lama. Bahkan cara pandang mungkin dari orang tua kita, sampai kita pakai dan kita turunkan ke anak-anak cucu kita. Tapi dengan Roh Kudus memimpin kita, Dia yang membukakan, mengangkat selubung itu dari mata kita, mata hati kita, sehingga kita mengerti. Oh iya, proses ini membuat aku mengerti. Oh iya, kejadian ini membuat aku mengerti. Firman Tuhan ini berbicara dan membuat aku mengerti. Dan banyak hal lagi. Nah, ketika seseorang bisa berbalik dari cara hidup mereka yang lama, itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Roh Allah lah yang memerdekakan kita, sehingga kita dapat melihat kebenaran. Amin, saudara. Jadi, kemerdekaan kita itu semata-mata adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, undang selalu Roh Kudus, selalu jaga hatimu untuk Roh Kudus tetap bersemayam di hatimu, dan jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Kita benar-benar jaga tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi baitnya Tuhan. Kita mau memberi hidup kita sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati. Nah, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Kita mau pakai setiap kasih karunia Tuhan, kita mau pakai setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita untuk terus berjalan dalam kebenaran, untuk menuju kekekalan bersama Tuhan di surga nanti. Karena inti dari semua kekristenan adalah kekekalan, bukan yang ada di depan mata kita saat ini. Saya percaya ketika saudara menghidupi kebenaran, orang itu akan melihat hidup saudara. Orang itu akan membaca dan melihat Yesus dalam hidup saudara. Mungkin kita hanya sekedar melakukan kebenaran. Mungkin kita sudah berbalik dari hidup kita yang lama. Tapi hidup kita menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Oh iya ya, ternyata dia bisa jadi teladan. Dia sudah tidak telat lagi datang ibadah.
Oh iya ya, dia sudah tidak pelit lagi, dia memberi. Ketika ada kesempatan, dia selalu mau membantu. Seperti itu ya saudara. Jadi pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih mau mengajar kita banyak hal. Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya untuk kita bisa mengerti kebenaran, dan Tuhan merelakan dirinya agar kita bisa menuju kekekalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.